Sejujurnya aku pribadi nggak menyangka ya MU bisa menang meyakinkan melawan Athletic Bilbao di San Mamés, tempat yang akan menjadi final kompetisi Europa League. Tapi ya dengan hasil yang sangat memuaskan ini, paling tidak Manchester United sudah melangkahkan satu kakinya menuju final. Waduh, waduh, waduh. Selamat, selamat, selamat. Luar biasa. Ini hasil yang sangat tidak terduga. Asli, asli gak terduga. Aku pribadi ya paling mentok seri lah. Kalaupun kalah ya mungkin 2-1. Yang penting nggak terlalu jauh gitu loh selisihnya. Biar bisa dibalas ketika leg kedua di Old Trafford. Tapi menang 3-0 di kandang Bilbao, San Mamés, tempat yang akan menjadi final kompetisi Europa League. Aduh, aduh. Dan dari hasil pertandingan ini ya, kembali apa ya, menjaga tren positif Manchester United dengan status unbeaten. Luar biasa. Tapi kalau kita bicara soal jalannya pertandingan ya, sebetulnya selama 90 menit itu terutama di babak pertama Manchester United itu masih cukup kesulitan ketika dalam penguasaan bola, beberapa kali salah passing. Justru di babak pertama itu aku khawatir karena apa ya, atmosfernya di San Mamés itu benar-benar riuh, benar-benar apa ya, mengintimidasi pemain menurutku. Bahkan dari awal jalannya pertandingan, ya aku deg-degan setiap apapun yang dilakukan oleh para pemain Manchester United itu aku deg-degan. Takut ada blunder, takut kena counter attack. Bahkan ketika melihat line up, ya di sisi kiri ada Dorgu, sisi kanan ada Lindelof, itu takutnya itu menjadi apa ya, posisi yang bisa dieksploitasi oleh pihak lawan. Dan sebetulnya sudah terjadi juga ya selama jalannya pertandingan. Ya Patrick Dorgu beberapa kali kehilangan bola, Victor Lindelof pun beberapa kali kehilangan bola. Meskipun Lindelof pada akhirnya bisa tetap tampil solid, bahkan ada momen dia melakukan blocking di depan Mister Gawang yang mana itu menyelamatkan gawang Andre Onana dari kebobolan juga di babak pertama. Dan kalau kita lihat di babak kedua, full Manchester United menguasai jalannya pertandingan. Setelah 3 gol itu tadi, setelah pemain Athletic Bilbao terkena kartu merah dan menurutku memang layak, praktis Manchester United menang telak selama pertandingan tadi. Memang apa ya, auranya itu kayak kudu senang terus gitu loh kalau MU menang gini nih. Jadi ya memang nggak menyangka, tapi ya inilah harusnya yang selalu ditunjukkan oleh Manchester United dan sampai saat ini berusaha untuk ditunjukkan, berusaha untuk menampilkan performa terbaiknya. Bagaimana tidak? Salah satu yang menjadi sorotan di laga tadi adalah bagaimana caranya Harry Maguire menunjukkan kualitasnya sebagai seorang winger. Bayangkan ya, seorang back jadi striker bisa ya kemarin mencetak gol dan diplot di lini serang Manchester United di menit-menit akhir saat melawan Lyon. Terus tadi dia ini jadi winger, anjir, lihat gocekannya. Waduh, Ciami, sumpah boys. Gocek sana, gocek sini, crossing, ya bisa diterima dengan bagus oleh Manuel Ugarte. Terus di finishing dengan luar biasa oleh Casemiro. Ini harusnya ya Garnacho, ya Patrick Dorgu, atau bahkan Dalot itu harus banyak belajar crossing dari Harry Maguire. Asli ini pemain benar-benar multi talent, sumpah lor. Striker iso, back iso, winger iso, iki moro-moro jadi gelandang pun iso. Beberapa kali kan dia memberikan umpan terobosan tadi selama jalannya pertandingan. Kacau, kacau, kacau. Kacau Harry Maguire, sumpah keren boys. Mantap, mantap Wak Aji. Nah, sekarang kita coba melihat ya performa dari masing-masing pemain di laga tadi. Mengapa Manchester United bisa menang meyakinkan atas tuan rumah Athletic Bilbao. Dimulai dari penjaga gawang kita Andre Onana, secara performa tampil bagus karena ada beberapa save yang sudah dilakukan oleh Andre Onana.
baik di babak pertama maupun babak kedua, dan di laga tadi akhirnya Manchester United bisa clean sheet. Nah, setelah sebelum-sebelumnya sulit sekali mau clean sheet, itu ada aja halangannya, ada aja blunder gitu. Tapi di laga tadi Andre Onana bisa tetap menjaga gawangnya, tetap nirbobol sampai akhir pertandingan. Selanjutnya kalau kita lihat di lini pertahanan, ya seperti yang sudah aku katakan tadi ya, sebetulnya kalau lihat line up-nya, ya aku agak was-was, terutama di Victor Lindelof. Karena memang Victor Lindelof ini kerap kali melakukan beberapa blunder, ya seperti kehilangan bola, salah passing. Nah, yang dikhawatirkan di laga penting seperti ini kan takutnya bisa dimaksimalkan dengan baik oleh pihak lawan. Tapi ya untungnya Lindelof bisa tetap solid, bahkan di laga tadi Victor Lindelof merupakan satu-satunya pemain yang menyelesaikan umpan paling banyak, sebanyak 97 kali kalau nggak salah, itu secara statistik ya. Terus kalau kita lihat Harry Maguire, ya sangat solid secara performa, teman-teman pasti tahu sendiri lah, Harry Maguire ini pemain yang memiliki jiwa leadership. Terus secara performa juga nggak perlu diragukan lagi, mentalnya sudah terbukti ya, benar-benar ya etos kerjanya juga sangat tinggi. Dan yang terakhir untuk Leny Yoro, sepertinya memang Leny Yoro ini akan menjadi pilar penting bagi Manchester United di masa yang akan datang dalam beberapa tahun mendatang, karena di musim pertamanya bersama Manchester United sudah sangat terlihat progresnya seperti apa. Dia bisa beberapa kali melakukan improve, chemistry antar pemain di lini pertahanan juga sudah terlihat, sudah sangat solid. Bahkan ketika Matthijs de Ligt masuk menggantikan Harry Maguire, tetap terjaga kestabilan di lini pertahanan. Nah, sekarang kalau kita lihat di lini tengah, ya dimulai dari wingback kanan, ini kan ada Noussair Mazraoui. Nah, Noussair Mazraoui ini juga sangat layak untuk diapresiasi karena ya kerja kerasnya. Terus ketika bantu bangun serangan di sepertiga akhir, ya Noussair Mazraoui ini menciptakan peluang-peluang yang cukup berbahaya menurutku. Bahkan di babak kedua ya dia melakukan shot yang sangat disayangkan, masih membentur mistar gawang. Itu kalau misalkan ya arahnya ke bawah sedikit udah pasti gol itu. Dan di laga tadi ya Noussair Mazraoui melakukan tackle yang cukup banyak, sangat layak lah. Dan di menjelang akhir pertandingan akhirnya kita kembali melihat penampilan dari Amad Diallo. Ya meskipun nggak bermain cukup lama, mungkin ini bisa menjadi pemanasan lah bagi pemain-pemain yang baru saja selesai dari masa cederanya seperti Amad Diallo dan Matthijs de Ligt. Tujuannya agar di leg kedua nanti di Old Trafford para pemain bisa lebih fit lagi untuk memastikan kemenangan dalam rangka menuju final kompetisi Europa League. Nah, kalau kita lihat di wingback kiri, ini Patrick Dorgu ini yang masih belum cukup meyakinkan secara kualitas. Tapi aku pribadi nggak bisa menyalahkan ya, Patrick Dorgu ini memang secara kualitas masih sangat mentah, dia pengalaman masih sangat minim, terutama di kompetisi besar seperti kompetisi Eropa dan juga di Premier League. Dan wajar saja kalau misalkan dia tetap dimainkan oleh Ruben Amorim, pasalnya ya penggantinya pun masih minim pengalaman juga, pemain-pemain akademi, Diogo Dalot juga cedera. Bahkan kita tidak perlu membicarakan Patrick Dorgu yang kenapa dia main terus, Højlund pun yang secara performa masih belum maksimal juga dimainkan terus. Jadi Ruben Amorim ini berusaha memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada pemain-pemain muda ini agar bisa lebih matang lagi di beberapa tahun mendatang. Terus kalau kita lihat duet di lini tengah antara Manuel Ugarte dan Casemiro, wah menurutku kokoh sih gelandang tengah Manchester United di laga tadi. Manuel Ugarte memberikan kontribusi 2 assist. Bayangkan, gelandang bertahan memberikan kontribusi 2 assist. Yang pertama, sundulan dari crossing Harry Maguire, disundul Casemiro, terus disundul Manuel Ugarte, terus bisa diselesaikan dengan bagus oleh sundulan Casemiro. Terus yang kedua,
dia memberikan assist dan diselesaikan dengan baik oleh Bruno Fernandes. Keren Manuel Ugarte di laga tadi. Dia juga berusaha melakukan shot-shot di area penalti, tapi sayang sekali masih belum berbuah gol. Sedangkan Casemiro, waduh, Casemiro pun ini mental kompetisi Eropanya itu sangat terlihat gitu loh. Bahkan dengan suara gemuruh di San Mamés ya, Casemiro dan para pemain lainnya itu nggak gentar gitu loh. Tetap fokus, tetap berusaha memaksimalkan kesempatan yang ada untuk mengungguli kedudukan lebih dulu gitu loh. Bahkan kalau kita bicara soal mental, fokus, kepercayaan diri, dari menit keempat pun Garnacho sudah mencetak gol, tapi sayang sekali offside gitu loh. Jadi di lini tengah menurutku juga tetap solid, keren secara performa, stabil, tidak ada kesalahan yang signifikan dari para pemain. Nah, yang terakhir ini kalau kita lihat di lini serang, dimulai dari Alejandro Garnacho, sebetulnya Garnacho ini memang mentalnya harus diacungi. Meskipun dia masih muda, seringkali melakukan kesalahan, egonya masih tinggi, tapi dia nggak bergeming gitu loh di laga-laga sepenting ini dengan puluhan ribu penonton pendukung dari Athletic Bilbao. Menit keempat dengan kepercayaan dirinya mampu mencetak gol yang meskipun itu ternyata offside. Tapi di luar hal itu semua ya menurutku performa dari Alejandro Garnacho yang nggak jelek-jelek amat, meskipun ada beberapa momentum di depan ini ada lawan, tapi tetap memaksa melakukan shot gitu loh. Tapi ya kembali lagi ya, tanpa Garnacho Manchester United tetap nggak bisa mendapatkan free kick gitu ya, karena beberapa free kick ini karena Alejandro Garnacho dilanggar gitu loh. Dia diawasi dengan cukup ketat menurutku di laga tadi, bahkan 2-3 pemain benar-benar ngepres Garnacho untuk membatasi pergerakan pemain di lini serang Manchester United. Lalu kalau kita lihat performa dari Bruno Fernandes, ya menurutku nggak perlu diragukan lagi ya, Bruno Fernandes selalu menjadi pemain kunci, selalu menjadi tulang punggung Manchester United, selalu menjadi pemain dengan kualitas paling bagus, selalu menunjukkan konsistensinya di setiap pertandingan. Dan ini terbukti dengan 2 gol, beberapa umpan kunci yang diciptakan oleh Bruno Fernandes. Ya, ini nggak perlu diperdebatkan lah kalau kualitas dari Bruno Fernandes ini. Memang di laga tadi harusnya dia menjadi pemain dengan performa terbaik. Dan yang terakhir, kalau kita bicara soal Rasmus Højlund, ini sebetulnya ya agak kasihan juga di laga tadi. Harusnya ya dia bisa mencetak gol asli. Kalau nggak dilanggar, itu 99% harusnya gol. Karena posisinya udah sangat tepat, tinggal tap in aja seperti pertandingan sebelumnya di kompetisi Premier League, itu harusnya gol. Dan Ruben Amorim sudah memberikan kepercayaan diri kepada Rasmus Højlund gitu. Dia harus diberikan kesempatan di laga terakhir dia mencetak gol, dan harusnya di laga selanjutnya dia bisa mencetak gol lagi. Tapi sayang lah. Ya meskipun tetap gol oleh penalti Bruno Fernandes ya, tapi itu kan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri seorang pemain gitu loh. Kalau misalkan Rasmus Højlund bisa mencetak gol di laga tadi. Dan menurutku memang itu layak kartu merah ya, karena di kompetisi Eropa ini terutama kontak-kontak fisik itu meskipun tipis, meskipun soft, itu sangat sensitif gitu loh. Wasit-wasit di kompetisi Eropa itu sangat sensitif. Dan kalau kita bicara soal kartu merah tadi, itu merupakan situasi dog show. Karena kita lihat pemain Athletic Bilbao ini ya sengaja menarik Rasmus Højlund sampai terjatuh, yang menghalangi itu mencetak gol. Dan posisi pemain itu tidak ada niatan untuk merebut bola, jadi fokus menjatuhkan Rasmus Højlund. Itu yang menyebabkan pemain Bilbao mendapatkan direct red card, kartu merah langsung. Akhirnya tendangan penalti bisa diselesaikan dengan baik oleh Bruno Fernandes, dan ya
pada akhirnya 3-0 bisa diraih oleh Manchester United. Bukan 3-0, 0-3. Ya sama aja lah. Yang penting kan MU menang telak ya. Tapi ini yang perlu aku garis bawahi teman-teman. Di laga tadi untuk Rasmus Højlund itu menjadi pemain dengan sentuhan paling sedikit, yaitu hanya sebanyak 29 sentuhan. Itu menandakan bahwa ya meskipun dia ada kesempatan, tapi perannya sebagai sebuah tim, perannya sebagai seorang striker itu masih belum sebagus itu. Itu yang masih harus tetap digarisbawahi. Ya semoga kedepannya tetap dijual atau minimal dipinjamkan dan mendatangkan striker baru. Karena apa ya? Rata-rata Manchester United ini mencetak gol dari siapa? Kalau nggak back, ya pemain gelandang, ya strikernya jarang. Wingernya pun ya masih belum konsisten gitu loh. Oke, sekarang kita coba lihat berdasarkan statistik. Sebetulnya ya di laga tadi saat Manchester United melawan Athletic Bilbao, itu dari sisi Manchester United sudah menang telak. Dari sisi penguasaan bola di sini kita bisa melihat ya, 72% penguasaan bola. Ini praktis Manchester United mendominasi jalannya pertandingan. Apalagi setelah mencetak 3 gol di babak pertama, para pemain terlihat sangat nyaman, passing-passingnya juga terlihat santai, lebih percaya diri, namun tetap berusaha mencari celah untuk menciptakan peluang menambah jumlah gol di babak kedua tadi. Banyak sekali umpan-umpan kunci di babak kedua. Dan di sini kita bisa melihat Manchester United sudah melakukan 14 shot ke gawang Athletic Bilbao dengan 7 yang on target. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya Manchester United secara secara performa di sepertiga akhir itu lebih bagus. Kepercayaan dirinya lebih ada, terus cukup klinis juga, dan itu terbukti dari gol Casemiro dan juga Bruno Fernandes. Itu menunjukkan bahwa para pemain Manchester United memang memiliki kualitas yang mampu bersaing di kompetisi Europa League. Dengan akurasi umpan 89% dan pelanggaran yang lebih sedikit, jujur di laga tadi sangat banyak sekali pelanggaran, terutama dari pemain Athletic Bilbao. Di sini bahkan terlihat jelas ya, 19 pelanggaran dari Athletic Bilbao. Secara keseluruhan kita semua sebagai fans tentu sangat puas dengan performa tadi, karena jujur aku yakin teman-teman semua juga nggak expect kalau Manchester United bisa menang meyakinkan seperti ini. Karena aku seri pun sudah hal yang bagus gitu loh. Oke lah, sekarang seri nanti kita akan balas di Old Trafford gitu loh. Tapi menang 3-0 ya Manchester United sudah melangkahkan satu kakinya menuju final. Tapi ini kalau misalkan Manchester United benar-benar bisa masuk ke final kompetisi Europa League, ada hal yang paling aku khawatirkan, yaitu di laga final nanti Manchester United akan bertemu dengan Tottenham Hotspur. Karena saat melawan Bodo Glimt tadi, Spurs juga menang meyakinkan 3-1 gitu loh di kandang. Karena kalau finalnya ketemu Tottenham Hotspur, ini Manchester United satu musim ini nggak pernah mengalahkan Spurs loh. 2 kali pertemuan, 2 kali kalah. Habis 3-0, terus kalah 1-0 kalau nggak salah. 3-0 itu waktu masih di era Ten Hag, dan 1-0 ketika pertemuan kedua gitu, waktu sudah kepelatihan Ruben Amorim. Tapi ya semoga siapapun lawannya, harusnya Manchester United bisalah meraih trofi dan akan menjadi trofi kompetisi Europa League kedua bagi Manchester United. Oke, mungkin itu dulu review menyenangkan hasil pertandingan antara Athletic Bilbao melawan Manchester United di leg pertama kompetisi Europa League. Kalau teman-teman ada unek-unek yang berbahagia, yang menyenangkan di Jumat yang berkah ini, langsung tulis aja di kolom komentar, kita bersenang-senang seperti biasa. Asik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.